Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 8603748116, Prodi S1 PGSD semester 2A Universitas Terbuka. Video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 2 yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan, mulai dari fungsi filsafat ilmu, pendidikan bermakna, hingga contoh penerapannya dalam praktik pendidikan. Nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar berpikir kritis dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga berdasarkan pemikiran ilmiah yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mengawasi 3 hal penting, yaitu yang pertama, eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan seperti apa tujuan pendidikan, mengapa pendidikan itu penting, dan bagaimana manusia berkembang melalui pendidikan. Dengan demikian, ilmu pendidikan memiliki dasar dan arah yang jelas. Yang kedua, keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan dikembangkan melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian, analisis data, dan evaluasi. Artinya, kebijakan dalam proses pembelajaran tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan bukti dan penelitian. Yang ketiga, nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang moral, etika, karakter, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu menjaga agar pendidikan tetap memiliki nilai-nilai kebaikan, keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membantu peserta didik memahami ilmu sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pendidikan dilaksanakan secara baik, maka akan muncul yaitu pemikiran baru, inovasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena filsafat terus mengkaji, yaitu bagaimana ilmu berkembang, bagaimana ilmu digunakan, dan apa manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan yang bernilai juga membentuk manusia yang kritis, kreatif, bijaksana dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pendidikan dan filsafat ilmu saling berkaitan dan saling memperkuat. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam memecahkan persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah atau menganalisis masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dikaji dalam pendidikan tersebut. Ontologi membantu menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan. Yang kedua, apa hakikat peserta didik? Dan yang terakhir, apa tujuan pembelajaran? Contohnya, peserta didik dipahami bukan hanya sebagai penerima materi, tetapi sebagai manusia yang memiliki potensi dan karakter berbeda. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan tersebut. Epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran,
strategi mengajar, dan yang ketiga sumber belajar dan proses evaluasi. Epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan tersebut. Epistemologi berkaitan dengan yang pertama metode pembelajaran, strategi mengajar, sumber belajar, dan yang terakhir proses evaluasi. Guru harus memiliki metode yang tepat agar pembelajaran efektif dan mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu dalam pendidikan tersebut. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, teknologi dalam pendidikan harus digunakan secara bijak untuk membantu proses belajar, bukan untuk hal yang negatif. Karena mampu menganalisis pendidikan dan berbagai sudut pandang, filsafat ilmu disebut sebagai alat atau pisau analisis dalam pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka merupakan contoh penerapan filsafat ilmu karena menekankan pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif berpikir kritis dan menemukan pengetahuan sendiri. Yang ketiga, dalam pembentukan karakter, sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu akademik, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Keempat, dalam penggunaan teknologi, penggunaan media digital dan pembelajaran online dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun tetap memperhatikan etika dan dampak penggunaannya tersebut. Demikianlah paparan materi poin penting yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.